Ini adalah video mengajar mata kuliah Manajemen Industri Media Massa di Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Mataram. Dan mata kuliah ini diampu oleh Atik Hidayatul Ummah MPD MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian hari ini? Baik, Bu. Siapa yang hadir hari ini? Beda, Bu. Mana? Sakit katanya. Oh, sakit. Ya, kita doakan semoga cepat sembuh ya. Amin. Oke, kemarin saya ngasih tugas. Ada yang tahu tugasnya apa? Ada Apa Vira? sediakan buku yang terkait dengan media massa. Oke. Semuanya bawa buku? Oke, coba bisa ditunjukkan ke saya. Oke, sudah dibaca belum itu bukunya? Ada beberapa yang udah, sisa yang belum. Pertemuan pertama kemarin kita telah membahas tentang pengenalan tujuan mata kuliah manajemen industri media massa dan juga kontrak belajar kita. Nah, hari ini adalah pertemuan kedua, kita akan membahas lebih detail mengenai apa itu manajemen gitu ya, fungsinya, tujuannya dan juga apa itu media massa. Ya, jadi ini manajemen itu berasal dari bahasa Prancis kuno yang ditulis ya, manajemen yang berarti seni melaksanakan atau mengatur. Menurut Griffin, jadi ada banyak pendapat tokoh yang berbicara soal manajemen itu menjadi hal yang sangat penting, mulai yang dilakukan secara berproses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, yang dilakukan secara berproses, jadi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi. Nah, atau kalau di dalam sistem secara singkatnya gitu ya, POAC ya, planning, organizing, actuating dan controlling. Teman-teman ingat itu aja. Jadi manajemen dalam industri media massa itu bertujuan untuk pertama untuk mencapai tujuan. Manajemen dilakukan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Jadi setiap perusahaan kan memiliki tujuan. Namanya media cetak, tujuannya apa? Tujuannya agar orang bisa menerima informasi gitu ya. Kemudian untuk menjaga keseimbangan, manajemen diberlakukan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan, sasaran dan kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Oke, Kira, silakan Kira. Lihat dari beberapa tahun terakhir ini banyak sekali saya lihat banyak sekali media-media massa itu yang tertutup gitu. Nah, kenapa hal itu terjadi? Nah, sedangkan minat baca orang-orang kayak contohnya bapak saya ya sering dia baca koran, tapi sekarang itu minat bacanya koran itu sering gitu. Sedangkan sekarang udah minim sekali korannya itu. Nah, terus dalam televisi juga itu siarannya itu sangat agak gelap gitu. Jadi penerimaan informasi dari orang-orang di sekitar itu adalah orang-orang di rumah itu kurang gitu. Apa penyebabnya? Nah, oke, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Kritis banget ini. Kenapa sih media massa sekarang itu banyak yang tutup, terutama media-media cetak yang ya karena harga kertas yang semakin naik, kemudian harus bersaing dengan media-media elektronik, media-media penyiaran dan juga media online saat ini. Ada yang sebelum saya tanggapi ada yang mau merespon? Oke, Fitris, saya pesan itu Fitri. Baik Bu, makasih. Jadi kenapa media sebagai media itu sudah ditutup gitu. Nah, yang pertama tuh pengelolaan media itu yang kurang. Nah, dari situ teknologi sekarang yang mungkin perkembangannya sudah makin canggih gitu. Nah, jadinya orang-orang yang dari menerima informasi dari televisi udah bisa berpindah menuju teknologi yang canggih. Misalnya seperti ini, kita searching di HP aja nih, kita bisa menerima informasi-informasi yang lebih detail daripada
Oke, good semuanya. Kelas ini cukup aktif ya, saya suka. Jadi yang bisa saya garis bawahi adalah yang pertama, memang pengelolaan media massa saat ini yang memang harus mengikuti perkembangan zaman. Walaupun demikian, yang namanya industri media massa itu ternyata nggak pernah kolaps, nggak pernah tutup seutuhnya. Dulu ketika media massa pertama yang muncul adalah radio, gitu ya, radio yang diprediksi akan hilang ketika televisi muncul, toh nyatanya radio masih eksis sekarang. Televisi pun begitu, ketika hadirnya internet, media penyiar televisi dianggap diprediksi akan hilang, gitu ya, ternyata masih ada sampai sekarang. Kuncinya adalah yaitu melakukan konvergensi media. Jadi media nggak bisa hanya berdiri sendiri tapi mengikuti perkembangan zaman. Misalnya kayak berita-berita orang dulu sekarang mulai berganti atau melakukan konvergensi dengan media online. Media-media televisi juga demikian, sekarang juga mulai muncul di beberapa platform media sosial seperti YouTube ya, ada streaming YouTube. Orang-orang menikmati film juga sekarang nggak harus di bioskop kan, sekarang bisa melakukan. Nah, saya pikir itu pembahasan mengenai manajemen industri media massa. Coba kita saksikan bersama ya. Ini media. Kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar manajemen dan media massa. Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno manajemen, artinya seni melaksanakan dan mengatur. Erat kaitannya dengan organisasi atau lembaga. Manajemen memiliki peran penting dalam kesuksesan industri media massa. Itu kata kuncinya ya. Menurut George Lobateri, Bapak Ilmu Manajemen, manajemen merupakan suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, Manajemen is a distinct process consisting of planning ya. Kata kuncinya ada planning, organizing, actuating, and controlling. Sumber daya manusia dan lainnya. Menurut Robert Kreitner, manajemen merupakan proses atau kerangka kerja yang melibatkan daya manusia. Pada tahap ini, ada dua hal yang penting, yaitu pengaruh atau influencing dan pengarahan atau directing. Dua hal penting ini Lalu yang dalam terakhir, proses eksekusi atau pelaksanaan. artinya pengendalian Yang atau keempat, pengawasan kontrol merupakan tahapan kegiatan yang dilakukan untuk memastikan perkembangan atau langkah-langkah yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan perencanaan. Nah, kalau digambarkan, media massa seperti ini ya. Media massa merupakan alat atau sarana yang Selanjutnya, digunakan dalam membahas menyampaikan soal pesan media massa. Apa itu media kepada massa? penerima atau halayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi. Media massa memiliki kekuatan atau peran yang signifikan dalam mempengaruhi halayak. Selain berperan untuk memberikan informasi, media massa juga memiliki peran sebagai kontrol sosial, yaitu menjadi medium bagi masyarakat untuk mendukung maupun mengkritik kebijakan pemerintah. Itu media massa. Media memiliki peran yang penting dalam menciptakan suasana demokrasi. Kondisi sosial masyarakat tidak bisa dilepaskan dari adanya pengaruh media massa. Menurut Habermas, media menjadi fondasi yang kuat demokrasi serta penyedia ruang publik. Menurut Nah, itulah kenapa gitu ya disebut media massa itu menjadi pilar keempat dalam sistem demokrasi, karena selain memberikan informasi, media massa juga memiliki kekuatan untuk bisa mempengaruhi banyak orang gitu ya. Coyle, media massa sebagai diseminator atau penyalur informasi dan juga sebagai tokoh informasi. Selain itu, media massa juga sebagai penyaring atau filter atas informasi yang beredar. Karakteristik media massa. Karakteristik media massa terbagi menjadi 5, yaitu bersifat melembaga, meluas dan serempak, bersifat satu arah namun dengan penggunaan media sosial bisa dua arah, bersifat terbuka atau umum, menggunakan peralatan teknis atau mekanis. Bersifat melembaga yaitu mengelola media massa terdiri dari banyak orang yang bernaung dalam sebuah lembaga atau perusahaan media massa. Meluas atau serempak
yaitu pesan atau informasi yang disampaikan oleh media massa dapat diterima oleh khalayak pada waktu yang sama dalam jangkauan yang luas dan cepat. Bersifat satu arah, namun penggunaan media sosial bisa dua arah. Bersifat terbuka atau umum, yaitu pesan atau informasi yang disampaikan oleh media massa dapat diterima oleh siapa saja, tidak mengenal usia, jenis kelamin, agama, kelompok atau golongan tertentu, dan lainnya, dan dapat diterima di mana saja. Menggunakan peralatan teknis. Oke, ya itu tadi ya, kita sekilas membahas dengan apa itu konsep manajemen dan apa itu konsep efisien ya. Perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau actuating, pengawasan atau controlling, atau dikenal dengan singkatan POAC. Planning atau perencanaan merupakan tahapan awal kegiatan untuk apa yang dilakukan sih di tahap planning rencana apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan media massa. Hal-hal yang perlu disusun dalam tahap perencanaan diantaranya menetapkan tujuan media atau program, menentukan target dasar, menentukan strategi pemasaran, meninjau kebijakan atau aturan, menyusun jadwal kerja dan menyusun ini siapa anggaran. ini? Organizing atau pengorganisasian. Ya, yang kedua Organisasi organisasi ya. untuk membuat Apa struktur yang dilakukan organisasi dan membagi tugas-tugas organisasi. Terkait dengan Job description. organisasi, Tujuan dari membagi organisasi tugas adalah orang, ya, untuk apa yang membagi tugas dilakukan antar oleh individu atau koordinator, kelompok sesuai direktur, dengan bidangnya masing-masing sehingga mempermudah dalam pengawasan. Actuating atau yang pelaksanaan ketiga merupakan tahapan yang dilakukan untuk mempengaruhi semua anggota organisasi atau karyawan perusahaan agar dapat bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada tahap ini, ada dua pembahasan mengenai manajemen industri media massa. Coba kita saksikan bersama ya. Ini media. Kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar manajemen dan media massa. Teman-teman mahasiswa semuanya, apa yang sudah kita bahas hari ini, teman bisa ya mereview kembali, mengingat kembali di YouTube Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Teman-teman nanti akan bisa melihat apa yang sudah saya sampaikan tadi dan kita diskusikan Kita akan tadi membahas mengenai dari konsep awal dasar sampai akhir ya. Jadi silakan dibuka nanti YouTube-nya, dan kemudian untuk mengulang lagi karena minggu depan saya akan bertanya gitu ya, saya akan mengevaluasi hasil belajarnya hari ini. Oke, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa baca. Dan saya akhiri, terima kasih semuanya. Jangan lupa bukunya dibaca. Tugasnya nanti adalah teman-teman membaca di bab 2 ya. Pembahasan kita selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai bagaimana sih perkembangan media massa di Indonesia dan di dunia ya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.